Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa materi dari sifat dan bentuk konstitusi. Yang pertama yaitu ada pengertian konstitusi dari KJWR. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dan yang selanjutnya yaitu Herman Heller adalah konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tak hanya bersifat yuridis tapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama yaitu adalah konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu adalah konstitusi yang tertulis dalam suatu undang-undang sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sifat konstitusi. Yang pertama yaitu ada rigid, dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit. Ini disebabkan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 1945 mengharuskan bahwa perubahan baru dapat terjadi jika disepakati minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. Dan yang kedua yaitu adalah fleksibel, sedangkan katakan luas karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan amandemen sebanyak 4 kali untuk Undang-Undang 1945 hanya bersih hal-hal pokok saja, di mana peraturan atau hal-hal yang lebih rinci diatur oleh perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Dan yang kedua ada bentuk konstitusi, yaitu ada 2. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara dan bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan yang kedua yaitu adalah konstitusi tak tertulis, di mana konstitusi ini dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Dan kalau dari yang konstitusi tertulis tadi, berikut adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan di negara Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, dan juga Undang-Undang UUD 1945 hasil amandemen. Dan untuk konstitusi yang tidak tertulis sendiri ada beberapa contohnya, seperti yaitu adalah keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan yang kedua yaitu ada pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang untuk MPR yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.